Ya, selanjutnya kita membahas mata. Ya, salah satu organ di tubuh kita yang berkaitan erat dengan cahaya yaitu mata. Nah, pada mata memiliki 3 lapisan jaringan. Lapisan luar itu membentuk kornea, kemudian lapisan tengah adalah lapisan koroid. Lapisan ini membentuk iris. Kemudian lapisan yang ketiga adalah lapisan dalam, yaitu retina. Nah, ini bagian-bagian dari mata. Ini yang ditunjuk oleh nomor 1 ini adalah kornea. Fungsinya untuk menerima rangsang cahaya dan melindungi bagian-bagian mata yang berada di dalam. Kemudian pupil. Ini pupil, ini ya berfungsi untuk mengatur besar kecilnya cahaya atau mengatur intensitas cahaya yang masuk gitu. Nah, ketika intensitas cahayanya sedikit, maka pupil akan membesar. Nah, sebaliknya ketika intensitas cahayanya banyak, misalnya kita di tempat yang terang, maka pupil akan mengecil. Selanjutnya yaitu lensa. Ini lensa mata. Fungsinya untuk mengatur pembiasan cahaya. Nah, lensa ini secara otomatis akan mengatur fokus sehingga bayangan jatuh tepat di retina. Selanjutnya, aqueous humor merupakan cairan yang memberi bentuk serta kekokohan pada mata. Ya, aqueous humor berfungsi membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Nah, selanjutnya itu ada iris. Iris ini mengatur besar kecilnya pupil. Nah, iris juga berfungsi memberi warna pada mata. Nah, makanya ada yang matanya biru, coklat, hitam, begitu. Yang berwarna itu merupakan iris. Nah, selanjutnya ini ada syaraf optik. Syaraf optik fungsinya untuk mengantarkan sinyal dari retina ke otak sehingga terjadi proses melihat. Nah, kemudian ini ada pembuluh darah. Di mata juga ada pembuluh darah, berfungsi mengedarkan darah dari dan ke mata. Kemudian ini retina. Retina ini merupakan tempat menerima bayangan benda dari lensa. Begitu. Kemudian ini namanya otot siliar. Otot siliar berfungsi mengatur tebal pipihnya lensa mata. Next. Nah, kemudian proses melihat pada mata. Proses melihat pada mata yang pertama, apabila ada benda di depan mata itu dianggapnya suatu sumber cahaya. Nah, cahaya itu akan masuk ke dalam mata yang diatur oleh pupil. Cahayanya kan diatur oleh pupil, kemudian dibiaskan oleh lensa. Sehingga membentuk bayangan pada retina. Bayangan ini sifatnya terbalik. Nah, kemudian retina berhubungan dengan saraf optik yang berfungsi meneruskan sinyal ke otak. Nah, karena proses ini maka kita dapat melihat suatu benda. Nah, kenapa bayangannya kan terbalik, tetapi yang dilihat kita itu tidak terbalik sesuai dengan aslinya? Itu karena ada kemampuan otak yang menerima sinyal dari saraf optik ini. Kan setelah bayangan jatuh pada retina, kemudian dihubungkan dengan saraf optik yang berfungsi meneruskan sinyal ke otak. Makanya kita dapat melihat dan benda yang kita lihat itu tidak terbalik. Begitu. Lanjut. Daya akomodasi mata ini setelah kita bahas tadi di awal, merupakan kemampuan lensa mata mengubah kecembungannya. Nah, ketika pada jarak dekat, maka akan
mencembung. Kita ulangi lagi ya gambarnya, ilustrasinya. Nah, ini kita ketika jauh maka akan pipih biasa, kemudian ketika bendanya dekat maka lensanya akan mencembung, lebih mencembung. Nah, ini lensa ini mencembung karena agar bayangan jatuh tepat di retina gitu, sehingga benda yang kita lihat menjadi jelas, lebih jelas gitu. Kemudian titik dekat dan titik jauh mata. Titik dekat berarti jarak terdekat atau jarak terpendek yang dapat dilihat oleh mata. Nah, untuk mata normal titik dekatnya yaitu 25 cm. 25 cm titik terdekat yang dapat dilihat oleh mata secara jelas. Biasanya untuk mata normal 25 cm. Kemudian titik dekat atau nama lainnya punctum proximum. Punctum proximum ini ya, titik dekat tadi. Saya ulangi, titik dekat merupakan titik terdekat yang dapat dilihat mata secara jelas. Biasanya 25 cm kalau pada mata normal. Kemudian punctum remotum atau titik jauh merupakan titik terjauh yang dapat dilihat oleh mata. Titik terjauh yang masih dengan jelas dapat dilihat oleh mata. Nah, pada mata normal titik jauhnya atau punctum remotumnya yaitu jaraknya tak terhingga. Untuk mengingat-ingatnya, titik jauh berarti biasanya kalau jauh menggunakan remote. Punctum remotum titik jauh. Begitu. Ya, selanjutnya untuk kelainan pada mata. Yang pertama ada miopi, rabun jauh. Rabun jauh berarti ketidakmampuan mata melihat benda-benda yang jauh. Jadi kalau melihat benda yang jauh itu kabur, bayangannya kabur, tidak jelas. Ini dikarenakan lensa mata terlalu cembung, sehingga fokus lensa mata terlalu pendek, maka bayangan jatuh di depan retina. Nah, penderita miopi ini atau rabun jauh dapat ditolong dengan lensa cekung atau lensa negatif. Makanya biasanya kalau orang yang kabur melihat benda jauh biasanya kan disebutnya minus begitu. Minus. Karena penderita miopi atau rabun jauh itu dapat ditolong dengan lensa cekung atau lensa negatif begitu. Nah, ini keterangannya. Kacamata minus, lensanya lensa cekung. Nah, untuk menghitung kekuatan lensa pada penderita miopi, rumusnya P atau kekuatan lensa atau daya lensa sama dengan min 1/SR titik jauh penderita. Titik jauh penderita maksudnya adalah titik terjauh yang masih dijangkau oleh si penderita miopi ini. Selanjutnya yaitu hipermetropi. Hipermetropi atau rabun dekat berarti ketidakmampuan mata melihat benda-benda yang dekat. Berarti ketika melihat benda dekat itu kabur, bayangannya kabur. Ini disebabkan karena lensa mata yang terlalu pipih. Sehingga bayangan benda jatuh di belakang retina. Nah, maka akan kalau hasilnya bayangannya akan kabur atau tidak jelas gitu. Nah, penderita hipermetropi atau rabun dekat ini dapat ditolong dengan lensa cembung atau lensa positif gitu. Untuk kekuatan lensa pada penderita hipermetropi, rumusnya yaitu S/SN per S dikali SN kali 100. S itu titik dekat penderita, SN
Kemudian P-nya itu daya lensa atau kekuatan lensa. Nah, selanjutnya yaitu mata tua atau presbiopi. Ini disebabkan karena semakin melemahnya kemampuan akomodasi mata akibat usia. Nah, presbiopi ini merupakan gabungan dari miopi dan hipermetropi, berarti plus minus. Si penderita presbiopi ini dia juga minus, dia juga plus rabun jauh dan rabun dekat karena matanya sudah tua, mata tua, karena kemampuan akomodasi matanya itu sudah melemah. Nah, penderita presbiopi ini dapat ditolong dengan kacamata bifokal atau kacamata rangkap. Kacamata rangkap terdiri dari dua bagian, yaitu kacamata minus dan kacamata plus. Ya, lensanya berarti dua. Ada lensa cekung dan lensa cembungnya, seperti ini. Nah, ini untuk lensa cembungnya atau kacamata positifnya plus. Untuk plusnya, nah ini kacamata minusnya, lensa cekung. Ini cembung, ini cekung. Begitu.